Dalam sensitivity analysis, yang pertama itu adalah sensitivity analysis untuk perubahan di koefisien fungsi objektif. Ya, untuk perubahan di koefisien fungsi objektif itu ada dua jenis. Yang pertama adalah perubahan pada non-basic variable, dan yang kedua adalah perubahan pada basic variable. Ya, kita akan bahas yang non-basic dulu. Non-basic variable itu sendiri merupakan variabel yang tidak ada di dalam solution mix. Ya, jadi semua variabel yang tidak tertulis dalam solution mix pada solusi optimal kalian. Nah, di sini yang akan kita cari adalah range of insignificance. Maksudnya apa? Kita mau cari rentang nilai CJ untuk yang non-basic variable yang tidak menyebabkan perubahan pada optimal solution. Jadi kalau bisa dibilang mah maksimal berapa sih dia itu nilainya ya, si CJ-nya itu, sampai dia akhirnya mengubah si solusi optimal kita ya. Jadi kalau untuk maksimasi problem ya, itu kan kita sudah dibilang CJ minus ZC itu harus tidak boleh ada yang positif ya. Kalau tulisannya mah jadi CJ minus ZC kurang dari sama dengan 0 ya. Itu yang aturan simpleknya. Atau kita bisa tulis juga berarti kalau misalnya kita pindah ruas ya, menjadi CJ harus lebih kecil sama dengan ZC. Seperti itu. Nah, contohnya itu di sini ya. Contoh kita punya solusi optimalnya seperti ini. Ya. SM itu udah tahu kita punya solution mixnya itu ada X2 dan S2, ya kan? Ingat, di sini dia punya variabel lain kan yang tidak terdapat di dalam solution mix. Ya, berarti itu adalah variabel X1 dan variabel S1. Nah, X1 dan S1 itu yang nanti namanya adalah non-basic variable. Nanti, ya, berarti kita akan cari nilai untuk range of significance-nya. Ya, pertama yang X1 dulu. Ya, X1. CJ-nya kita harus lihat, CJ X1 itu adalah ini ya, 50. Sedangkan untuk ZC-nya, nih ZC-nya adalah 60. Ingat, CJ itu harus lebih kecil daripada ZC. Ya, jadi kalau kita bisa tulis, nilai range of insignificance-nya adalah nilai CJ itu boleh nilai berapapun asal tidak lebih dari 60 ya kan. Jadi bisa lebih bisa dari minus tak hingga ya nilai CJ-nya sampai maksimal itu adalah 60 ya nilai ZC seperti itu. Nah, untuk variabel yang kedua ya itu yang S1. S1 itu CJ-nya harus ke atas. S1 CJ-nya 0 ya. ZC-nya adalah 30. Jadi kita tulis di sini 0, di sini 30. Aturannya juga sama, CJ harus lebih kecil dari ZC. Ya, biar solusinya tidak berubah. Jadi range of insignificance-nya menjadi ya, tidak hingga ya untuk nilai CJ-nya hingga maksimal cuma boleh nilainya 30. Jadi kalau misalnya nanti tiba-tiba ya terjadi perubahan pada variabel X1 misalnya. Coba ya. Pada perubahan X1. Nah, si X1 ini berubahnya misalnya 70 menjadi 70. Si CJ-nya. Nah, pasti ini akan mengubah solution mix kita. Jadi, solusi optimal kita pasti akan berubah seperti itu.